Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbatum bi ni'matihi ikhwana. Faqalallahu fi hadisi qasir. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qulta li sahibika ansij wal imamu yakhtubu faqad lagaj wa man lagafala jum'atalah ansitu wa la tatakallamu 'indal khutbah. Jami'a rahimakumullah. Faqalallahu fasatul ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insanu khuliqa halu'a idza masyahur kana jajua wa idza khairu manu'a illal musallin alladzina hum an salatihim daimun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Hadirin ahli Jum'ah Masjid Jami Al-Ikhlas di lingkungan Cimindi, desa atau kelurahan Cempaka, Kota Bandung, Kecamatan Andir. Marilah kita tingkatkan manifestasi iman kita, terutama yaitu kepada Allah SWT yang sebenar-benarnya, yang sesungguh-sungguhnya, yang sebetul-betulnya, dan juga yang se-up-to-date-nya. Oleh karena itu, khusus saya sebagai khatib mengajak khusus kepada khatib pribadi, marilah kita tingkatkan manifestasi iman kita kepada Allah SWT di tengah-tengah hiruk pikuk, di tengah-tengah kejadian-kejadian yang sangat aheng dan tidak boleh terjadi, tetapi kita mungkin bisa menyaksikan di media massa, elektronik dan lain sebagainya. Itu hanyalah gambaran dunia. Dunia ini akan fana, dunia ini akan hancur, tetapi yang akan kekal abadi yaitu kehidupan di akhirat. Manusia pada gilirannya diciptakan oleh Allah itu mempunyai sifat keluh kesah, mempunyai sifat pesimis, mempunyai sifat kurang optimis. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Ma'arij yang khatib bacakan dalam mukadimah tadi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan keluh kesah. Manusia akan hinggap merasa takut semuanya mati, takut tidak punya job, takut sebenarnya dikalahkan oleh orang lain,
Itu karena dasar manusia itu, fitrahnya itu adalah keluh kesah. Tetapi ada, supaya kita tidak mempunyai sifat yang serba ngeluh, serba menggerutu, serba luhlah, yaitu ilal musallin. Jadi kecuali orang-orang yang melaksanakan sholatnya itu tidak lalai. Innal insanu khuliqa halu'a idza masyaru kana zazua. Apabila manusia ditimpa suatu kebahagiaan suka lupa. Kemudian manusia kalau ditimpa suatu kejelekan suka putus asa. Banyak orang yang gantung diri dari mana? Dari kehidupan. Padahal yang namanya gantung diri, bunuh diri tidak akan menyelesaikan masalah. Bahkan akan mendatangkan masalah baru. Ya kalau sebenarnya di Jepang sudah tidak aneh harakiri, bunuh diri. Tapi kalau di Indonesia itu asa jarang mungkin. Oleh karena itu, akan kita teringgap dengan seperti itu, kecuali kita harus mendirikan sholat. Sholatnya yang bagaimana? Bukan hanya gerakan saja, tetapi sholatnya itu harus ada athar. Harus ada bekas daripada sholat itu sendiri, kita bisa mengimplementasikan, bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus mempunyai perisai, bisa menyelesaikan masalah itu dengan sholat. Ada keluh kesah kita dengan sholat. Ada kebahagiaan dengan sholat. Dengan sendirinya, insya Allah kalau kita melaksanakan sholatnya khusyuk, kalau kita melaksanakan sholatnya itu sungguh-sungguh, Allah akan memberikan reward, akan memberikan hadiah kepada kita. Hanya tentu saja sholatnya yang bagaimana? Tadi dilanjutkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'arij, alladzina hum an sholatihim daimun. Yaitu orang yang senantiasa melaksanakan sholatnya itu secara kontinuitas. Artinya secara istiqomah. Ada kiai sholat, tidak ada kiai sholat. Ada imam sholat, tidak ada imam sholat. Di rumah sholat, di masjid sholat, di perjalanan sholat, di perusahaan sholat. Kalau sholat sudah dibawa di luar sholat, insya Allah dengan sendirinya kalau kita akan melaksanakan suatu kejahatan, akan mikir 2 kali, bahkan beribu-ribu kali. Tetapi toh kenapa sekarang banyak kejadian-kejadian, tadi saya pun juga dalam mukadimah pertama, yaitu yang harusnya tidak boleh terjadi, tetapi terjadi. Itu sholatnya baru hanya gerakan. Itu sholatnya baru hanya di bibir, belum masuk ke dalam kolbu kita. Oleh karena itu, kita mulai dari sekarang, sholatnya itu yaitu dengan diluruskan, yaitu dengan khasyi'un. Sholatnya itu khusyuk. Tetapi pengertian khusyuk di sini bukan hanya sholat kita tidak lupa apa-apa. Tetapi justru sholat itu kita seolah-olah kita lagi sholat itu diperhatikan oleh Khalik kita, yaitu Allah SWT. Jadi bukan dalam artian bukan sholat, bukan. Khusyuk di sini itu adalah konsentrasi batin kita senantiasa kepada Allah. Oleh karena itu, mari kita mulai dari sekarang belajar sholatnya khusyuk. Pengertian khusyuk yaitu relatif. Contoh saja Sayyidina Ali, seorang Sayyidina Ali saja tergoda sebelum sholat, kata Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Ali kalau mau dikasih sorban yang rupa gimana? Kemudian Sayyidina Ali menjawab, pengen yang hijau. Kemudian sholat Sayyidina Ali. Setelah sholat, Nabi Muhammad bertanya, bisakah sholat khusyuk?
Tidak bisa. Oh, berarti pengertian khusyuk di sini bukan hanya sebenarnya kita lupa lagi apalagi sholat itu sih segala lupa, bukan. Justru kita itu konsentrasi batin kita harus diniatkan untuk sholat. Barakallahu minnahu wa ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin ahli Jum'ah Masjid Jami Al-Ikhlas. Tadi saya setelah membahas masalah keluh kesah. Keluh kesah pada hakikatnya akan hinggap kepada orang yang bagaimanapun juga. Kepada kiai kena keluh kesah. Kepada para mujahid akan kena keluh kesah. Kepada teknokrat akan kena keluh kesah. Kepada Habib akan kena keluh kesah. Karena yang namanya keluh kesah itu fitrah daripada Allah. Tetapi bagaimana supaya kita tidak terlalu keluh kesah? Ya dengan sendirinya kita harus banyak berzikir, berdoa, bertadzabur, dan sering mengingat kepada Allah. Di mana ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ala, ingatlah bahwa zikir itu akan menenteramkan hati, yaitu seutama-utamanya zikir adalah baca Quran. Tetapi setidaknya kalau kita tidak bisa baca Quran, bacakan saja subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dengan sendirinya insya Allah mudah-mudahan menjadi perisai kepada keimanan kita. Mungkinnya itulah yang khatib bisa sampaikan pada kesempatan Jumat kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kelebihan mungkin daripada Allah, kekurangan mungkin daripada kekhilafan khatib sendiri. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Ya Allah, tetapkanlah iman kami. Ya Allah, berikanlah ketegaran jiwa kami. Ya Allah, berikanlah keteguhan jiwa kami dan berilah kami kehusuan dalam beribadah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya Aziz ya Ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah ang taqulna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wal baghi wa la dzikra li wa lakum.